Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua dan tabi pun. Baik, ketemu lagi dengan Ibu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya benar. Kelas berapa ini? Kelas 7. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Di sini ada 20 siswa. Siapa yang tidak hadir? Biar lebih enak Ibu melihatnya. Kalau menurut absen di kelas ini yang tidak hadir itu Rizka, benar? Ya benar, berarti hanya Rizka saja yang tidak hadir. Baik, terima kasih. Ada yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Kemarin kan Ibu sudah memberitahu kalian bahwa kalian tuh perlu membawa alat tulis seperti pena warna-warni dan kertas. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang, ya benar, cara membuat peta pikiran atau pemetaan pikiran sesuai yang kemarin sudah Ibu jelaskan bahwasanya terdapat langkah-langkah untuk merangkum dan dituangkan ke dalam pemetaan pikiran. Ya benar. Kemarin Ibu sudah menjelaskan nih, apa sih cara-cara merangkum peta pikiran apa saja. Yang pertama, ya menentukan judul. Kan yang pertama itu menentukan judul terlebih dahulu, dan judul tersebut diletakkan di tengah-tengah kertas. Benar. Setelah itu ya membuat cabang dan melanjutkannya dengan menemukan subjudul ya, dan seterusnya di dalam subjudul tersebut terdapat bagian lagi atau tidak, bergantung dengan buku yang kalian rangkum, baik buku fiksi maupun buku non fiksi ya. Dan satu hal yang penting, kalian harus benar-benar menemukan kata kunci dalam suatu kalimat, sehingga nanti yang kalian tuangkan atau yang kalian rangkum itu kata kunci dari kalimat tersebut di dalam pemetaan pikiran. Nah, tidak semua kata-kata yang kalian masukkan, tapi kata kuncinya saja. Paham? Baik. Jika sudah paham, kalian kan sudah membawa semua nih alat tulisnya seperti pensil warna atau pena warna atau spidol warna. Nah, di sini Ibu sudah membawakan kertas kalian. Kalian tidak perlu pakai kertas itu ya, Ibu bawa kertas HVS ini. Udah ada yang mengambil bukunya yang di perpus yang sudah Ibu beritahukan kemarin? Belum? Baik, silakan ketua kelas atau sekretaris yang bisa mengambil bukunya di perpus. Itu adalah bahan kalian untuk merangkum dan kalian tuangkan dalam pemetaan pikiran. Baik. Ya, silakan ketua. Baik. Sambil kita menunggu ketua kelas mengambil bukunya, Ibu di sini mau menanyakan pada kalian, apa saja yang belum kalian pahami tentang langkah-langkah merangkum dan bagaimana membuat peta pikiran atau pemetaan pikiran. Ada yang bertanya? Tunjuk tangan. Ayo dengarkan Ibu di sini dulu, dengarkan ya. Ada yang mau ditanya tidak? Yang belum jelas, yang kemarin dijelasin tentang langkah-langkah merangkum dan membuat peta pikiran. Ya, Rani silakan. Oh ya baik, Rani tadi bertanya kepada Ibu, Bu, bagaimana Bu, mengapa sih kata kunci itu perlu kita temukan dan dalam kata kunci tersebut kita masukkan dalam pemetaan pikiran. Nah, Ibu akan jawab ya, gunanya kita menemukan kata kunci dalam kalimat yang kalian akan rangkum atau buku nanti yang kalian akan rangkum, yaitu gunanya untuk mempermudah kalian untuk membaca peta pikiran. Tidak mungkin kan dalam pemetaan pikiran kalian akan tuangkan semua kalimat yang terdapat di buku. Nah, itu namanya bukan
membuat peta pikiran, tapi merangkum biasa seperti kalian merangkum biasa menulisnya ya. Nah itu Rani, udah paham? Baik, jika sudah paham, ya silakan masuk. Ya, ketua kelas sekarang sudah datang dan kita akan membagi kelompok terlebih dahulu supaya lebih mudah kalian menuangkan ide-ide kreatif kalian dalam pembuatan peta pikiran dan kalian bisa membagi tugas pada teman-teman kalian, teman kelompok kalian supaya pengerjaan ini cepat selesai karena waktu hanya sedikit. Baik, sekarang pembagian kelompok hitung 1 sampai 3 ya. Nah, hitung 1 sampai 3 dan ulangin lagi 1 sampai 3 sampai selesai ya, sampai habis. Nah, silakan dihitung mulai dari kiri. Dari kiri ya, bukan dari kanan Ibu, dari kiri. Ayo. Ya, baik. Itulah tadi pembagian kelompoknya. Sekarang, siapa yang sudah menyebutkan angka 1, kumpul ke teman yang menyebutkan angka 1. Begitu juga dengan angka 2 kumpul dengan yang menyebutkan angka 2 dan angka 3 juga. Baik, di sini Ibu akan atur ya. Sebelah sini kiri Ibu ini kelompok 1. Agak yang tengah-tengah ini ke belakang dikit itu kelompok 2. Dan yang kelompok 3 di depan ya. Kenapa Ibu bikin seperti itu? Supaya kalian tidak akan menyontek, supaya kelas ini akan kondusif ya. Fokus dengan kelompok masing-masing, jangan fokus dengan kelompok lainnya. Baik, mengerti? Baik, jika mengerti, Ibu akan membagi kertasnya ya, satu-satu dulu ya. Nanti kalau kurang bisa ambil di depan ya, di meja Ibu. Baik, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik. Ayo kalian semua kerjakan. Baik, sekarang kalian kan sudah memegang kertasnya dan sudah ada kelompoknya masing-masing ya. Tugas dari kalian di sini yaitu merangkum. Yang pertama, merangkum buku yang sudah kalian dapatkan. Itu merangkum buku sesuai dengan bagaimana langkah-langkah merangkum dalam sesuai dengan langkah-langkah merangkum yang kemarin Ibu jelaskan. Mengerti? Baik, jika mengerti. Yang kedua yaitu kalian harus membuat peta pikiran atau pemetaan pikiran. Nah, bagaimana itu? Kalian bisa sekreatif kalian. Bagaimana menuangkan, bagaimana membuat peta pikiran itu terlihat bagus, terlihat estetik, terlihat indah begitu ya. Mengerti dengan tugasnya? Baik, jika tidak mengerti atau belum mengerti dan jika ada kesulitan silakan bertanya kepada Ibu, jangan ribut ya. Baik, silakan kerjakan. Tulisannya yang rapi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan jangan lupa kalian harus menemukan kata kunci dalam kalimat tersebut. Ayo kelompok 2 jangan ribut, jangan saling menunjuk ya siapa pembagiannya. Jangan ribut ya. Baik, nah, baik. Baik, waktunya sudah habis ya. Sudah cukup ini. Kalian sepertinya sudah ada yang selesai. Baik, di sini siapa dulu nih yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya, untuk memperlihatkan hasil dari kelompok kalian? Ya, kelompok 2 silakan. Silakan. Baik, itulah tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya, hasil diskusi kelompok 2. Sangat bagus, cukup bagus, dan Ibu sangat kaget ya hasilnya. Oh, ternyata ini kreatif banget kelompok 2 ini ya. Baik, terima kasih ya, kita tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Siapa yang sudah siap? Kelompok 1 atau kelompok 3? Salah, kelompok 1 atau kelompok 3? Ya, kelompok 3 terlebih dahulu. Nih. Baik, kelompok 3 disilakan. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Sudah berani mempresentasikan, juga cukup baik cara merangkumnya dan cara menemukan
kata kuncinya juga bagus. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir ada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, itulah tadi kelompok 1 setelah mempresentasikannya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Yeay, cukup bagus juga, kalian sangat bagus-bagus semua. Hasil diskusinya, hasil membuat pemetaan pikiran juga cukup bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tadi kan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang giliran ibu nih. Bagaimana kalian pemahaman kalian tentang bagaimana cara merangkum dan membuat peta pikiran. Nah, di sini ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Nanti setelah bertanya ibu akan memberi kesimpulan. Baik, siap? Ini pertanyaannya seputar bagaimana langkah-langkah merangkum dan membuat pemetaan pikiran atau peta pikiran. Baik, yang pertama, apa fungsi dari pensil warna tersebut? Ya, menurut kalian siapa yang bisa tunjuk tangan? Ini kemarin sudah ibu jelaskan ya. Seharusnya kalian sudah paham, sudah tahu, dan sekarang giliran kalian untuk menjawabnya. Yuk, tangan ya, Riki, silakan. Baik, benar yang dikatakan Riki bahwa kegunaan dari pensil warna itu yaitu untuk membuat estetik pemetaan pikiran. Dan ada satu lagi, ada kata kunci satu lagi, ya Rani. Ya benar kata Rani, yaitu Rani menjawab tidak hanya untuk membuat estetik, tetapi untuk membedakan garis dari subjudul dengan subjudul, yaitu membedakan cabang-cabangnya, bahwa misalnya subjudul tersebut terdapat bagian lagi dan ditariklah cabang warna merah, dan warna merah itu bisa menandakan bahwa cabang tersebut memiliki hubungan dengan subjudul. Ya benar. Nah, yang dikatakan Riki dan Rani tentang fungsi dari pensil warna. Ya, yang kedua, pertanyaan kedua ini, kesulitan yang paling kalian temukan dalam membuat peta pikiran. Siapa? Apa aja kesulitannya? Ayo jawab. Ya, menurut kelompok 1 bahwa kesulitan dari membuat peta pikiran dan cara melakukan rangkuman, yaitu langkah-langkah merangkum, yaitu menemukan kata kunci. Baik, memang menemukan kata kunci itu sangat sulit, tetapi satu hal yang bisa kalian lakukan yaitu membaca dengan cermat dan benar-benar melakukan atau membacanya itu tidak terburu-buru, tetapi kalian harus membaca dengan teliti sehingga kalian bisa menemukan kata kuncinya. Biasanya kata kunci tersebut itu paling disoroti dalam kalimat, satu kalimat itu ya. Baik, ada lagi? Baik, jika tidak ada, pertanyaan selanjutnya, apa ya? Mau yang mudah atau mau yang sulit? Ya, itu kemauan kalian ya, yang mudah ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa kita harus menemukan judul terlebih dahulu dalam merangkum? Siapa yang bisa? Katakan. Ya, Ali silakan. Ya benar. Ada yang mau menambahkan dari jawaban Ali? Ya silakan Lucy. Ya benar. Dan jawab bahwa kita dalam merangkum itu langkah pertama harus menemukan judul terlebih dahulu, karena judul tersebut nantinya yang akan disoroti dalam membaca pemetaan pikiran, dalam suatu pemetaan pikiran. Kalau tidak ada judulnya atau kita menemukan terlebih dahulu subjudulnya, berarti itu langkah-langkah merangkumnya tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan langkah-langkah merangkum. Gunanya kita menemukan judul terlebih dahulu karena kita akan membahas apa, yaitu kita akan membuat apa dalam pemetaan pikiran tersebut. Harus menemukan terlebih dahulu judulnya, judul besarnya. Intinya kita membuat tentang apa, membuat
pemetaan pikiran itu tentang apa. Nah, jika sudah menemukan judul besarnya, kalian akan lebih mudah. Apa saja sih bagian dari judul ini? Ada pengertiannya, ada ciri-cirinya, ada fungsinya. Misal, judul besarnya itu adalah buku fiksi. Nah, judul besarnya misalnya buku fiksi. Nah, buku fiksi itu bagiannya itu ada yang berhubungan dengan buku fiksi itu, ada pengertiannya apa sih buku fiksi itu. Yang kedua, ciri-cirinya apa saja sih. Yang ketiga, unsur-unsurnya apa saja. Dan yang keempat, ya bagaimana buku fiksi itu membedakan dengan buku yang lain. Misal begitu ya di bagian-bagiannya. Nah, baik, benar yang dikatakan oleh Ali dan Lucy. Beri tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi dengan baik. Ibu senang. Baik, Ibu beri kesimpulan. Cukup bagus kalian tadi sudah mempresentasikannya dan sudah membuat pemetaan pikiran, dan Ibu lihat tadi cara kerja kalian juga sudah bagus, yaitu pembagian tugasnya dan pembagian membuat pemetaan pikiran atau bagian untuk mempresentasikannya. Tadi perwakilan ya, tidak semua. Nah, di sini juga Ibu tekankan bahwa kalian harus membaca dengan teliti ketika kalian akan membuat pemetaan pikiran, karena kalian juga tidak hanya mengetahui bagian-bagian dari buku fiksi tersebut, misal judulnya, subjudul, atau sub lainnya, subbagian yang ada di dalam subjudul. Nah, kalian harus membaca teliti sehingga kalian bisa menemukan kata kuncinya yang akan kalian masukkan ke dalam pemetaan pikiran. Nah, ketika kalian memiliki kesulitan, maka kalian berarti belum benar-benar membaca dengan teliti. Kalian membacanya dengan buru-buru. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran pada hari ini? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, berarti ini semua sudah selesai. Baik, dikumpulkan ya tadi. Karya kalian akan Ibu bawa ke kantor, akan Ibu nilai nanti ya. Baik, taruh nanti di depan meja ini ya, depan nih kelompok 2 ini, barisan kelompok 2. Baik, sudah semuanya? Baik, jika sudah selesai, sudah beres, sekarang kita berdoa sebelum kita pulang ya. Ibu akan memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Kalian semua berpartisipasi dengan baik, dan Ibu rasa kalian juga sudah paham dengan materi apa yang sudah Ibu berikan. Dan satu pesan Ibu, jangan lupa belajar, terus tetap semangat dan jaga diri, hati-hati di jalan. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.